Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusar Nur. Sini saya akan menjelaskan apa itu pengenalan sistem operasi. Nah, sistem operasi itu yang kita maksud di sini adalah mengenai sistem operasi yang berada di komputer. Nah, kalian mungkin berpikir bagaimana komputer itu bekerja, bagaimana prosesnya dia menginput data, bagaimana dia prosesnya untuk ketika membuka sebuah software atau sebuah website, kan mesti ada prosesnya, ada sistemnya. Sama seperti kita, misalkan kita punya target nih mau lulus 3 tahun setengah, kan itu ada tata cara kita, ada metode-metode kita, ada sistem-sistemnya kita kan, untuk supaya bisa tercapainya lulus di 3 tahun setengah. Nah, sama seperti komputer juga memiliki sistem, memiliki urut-urutannya, memiliki metode-metodenya untuk dapat beroperasi. Ketika kita sedang membuka sebuah software Adobe, itu pasti ada prosesnya untuk membukanya, kan dari mulai cara kerja itu ketika membuka sebuah software, atau dari penyimpanan kita ketika dia membuka file, itu ada prosesnya. Nah, sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya komputer dan menyediakan antara muka bagi pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat keras. Seperti ini. Nah, ini kan ada tampilan sebuah gambar. Nah, inilah jadi proses tadi antara muka kita dengan komputer. Nah, ini pasti ada sebuah sistem yang bekerja di belakang. Ini kan ada PPT kan, nah itu seperti software PPT, dia bekerja menggunakan proses sistem untuk menampilkan antara muka ini buat kita bisa mengerti, seperti pengenalan untuk membuat tulisan ini bagaimana komputer cara bekerjanya. Oke, next. Fungsi dan peran sistem operasi. Nah, di sini ada manajemen sumber daya. Manajemen ya, seperti ketika kita melakukan sesuatu akan lebih baik hasilnya, akan lebih maksimal dengan dana manajemennya. Seperti kita manajemen waktu kan, kita hari minggu ini jadwalnya apa, terus ada manajemen semua. Seperti komputer juga membutuhkan manajemen sumber daya, terutama sumber daya ya. Sumber daya ada sistem operasi pengatur pengguna CPU, memori, penyimpanan, dan perangkat output atau input atau output. Nah, di dalam komputer itu ada suplai energi listrik kan ke dalamnya kan. Nah, setiap energi listrik yang dimasukkan itu ada pembagiannya, ada pengaturan di setiap perangkat-perangkatnya, seperti GPU, seperti memori, CPU itu ada output listriknya sendiri, ada tegangan listriknya sendiri, ada tingkatannya. Jadi ketika kita mau ganti VGA-nya dengan VGA yang NVIDIA ganti ke RTX, tentu saja nggak bisa karena listrik yang disalurkan itu tidak mencukupi. Jadi butuh sumber daya yang baru untuk manajemen yang lebih baik, maksimal hasilnya. Dan ada antara muka pengguna, seperti yang saya jelaskan tadi ya, menampilkan gambar supaya kita bisa paham dengan apa yang ditampilkan oleh komputer. Nah, itu butuh proses juga. Nah, ada keamanan dan keandalan. Sistem operasi memastikan keamanan dan keandalan dengan mengelola proses dan sumber daya. Nah, sebuah komputer itu ibarat seperti rumah ya, terutama seperti yang Windows gini kan. Windows itu masih ada sistemnya, ada seperti rumah tadi, ada pintunya, ada jendelanya, ada udaranya, ada keamanannya, pintunya, kuncinya bagaimana, apakah cuma ditutup aja nggak pakai dikunci, apa ada kuncinya apa gembok sebesar gini, itu mesti ada keamanannya kan. Nah, seperti itu Windows juga atau sistem operasi membutuhkan keamanan, karena seperti yang kita tahu di dalam dunia era digital ini, di mana sebuah komputer itu dapat diretas oleh seseorang dan bisa dimanfaatkan atau data keamanan kita, data privasi kita bisa menjadi terganggu karena kurangnya keamanan tadi. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya. The next video saya akan jelaskan lebih detail lagi. Terima kasih atas perhatian kalian telah mau menonton video saya, walaupun masih 20 subscribe, kalian jahat banget ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.